Jadi Tuhan itu, Tuhan Yesus ada tiga gitu, bagaimana? Tidak ada tiga. 1 Timotius 2 ayat 5. Namun bagi kita, sebab Allah itu esa dan esa pula perantara Allah dengan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Allah kita esa. Allah yang esa itu dijelaskan dalam Tritunggal. Tritunggal adalah bentuk ketauhidan kalau menurut Imam Al-Ghazali, kalau menurut para ulama-ulama Islam terdahulu. Gitu. Jadi maksudnya saya itu Yesus itu apa anak Allah, apa gimana, apa anak Bapa gitu, apa Yesus adalah anak Allah, putra. Betul, kalau dikatakan anak Bapa ya merujuk kepada bagaimana Sang Firman itu diperanakan oleh Bapa sebelum segala abad, yang diartikan bahwa Yesus adalah Firman yang keluar dari Bapa. Bang, kalau boleh izin Bang, sorry sebelum kita lanjutin pertanyaan Abang, diskusi kita. Abang, saya minta tolong untuk menyingkir sebentar dari tempat yang sekarang Abang lagi diem, lagi duduk atau lagi tiduran apapun itu, karena ada suara anak-anak background suaranya. Jadi kalau misalkan ada suara anak-anak itu, host itu rentan kena report. Nanti ada warningnya itu aktivitas di bawah umur gitu. Jadi mohon maaf dengan segala kerendahan hati, saya minta tolong abangnya untuk menyingkir sebentar. Ya, pindah tempat dulu. Tempat yang lebih aman, yang nggak ada suara anak-anaknya. Gitu ya. Bukannya saya benci sama anak-anak, enggak ya teman-teman, TikTok ini. Teman-teman yang sering live pasti tahu lah. Gitu. Kena report kalau ini. Silakan Om Hussein, sudah bisa belum? Sudah menyingkir? Sudah pindah tempat sementara dulu untuk diskusi kita supaya lancar? sudah Bang. Oke, silakan dilanjutkan. Apa yang mau Ya, ditanyakan? saya bukannya mau berdebat atau gimana, cuman saya pengen lebih tahu aja. Tuhan itu Yesus apa Allah apa Bapa gitu maksudnya. Allah itu bukanlah nama, sehingga nama Tuhan kami bukanlah Allah. Tuhan adalah gelar, Allah adalah gelar. Allah itu bukan proper name, Allah itu generic name. Sehingga ketika dikatakan, apakah Tuhan kami Allah? Tuhan kami bukan Allah. Tuhan kami Yesus Kristus. Ya, Allah kami Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi harus dipahami dulu. Ini makanya saya agak rumit untuk berbicara kepada teman-teman Kristen, karena menurut pemahaman mereka, masih ada suara anak-anak Bang. Saya mute dulu ya, sampai Abang bisa pindah. Masih ada suara anak-anak loh, masih kedengeran. Ya, saya lanjutkan ya, saya izin lanjutkan ya. Makanya kalau teman-teman Islam berpemahaman bahwa Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan, karena mungkin teman-teman sudah didoktrin, dalam artian didoktrin itu ya nggak apa-apa, itu ajaran kalian. Tapi untuk konteks ini, kalian punya pengajaran yang sudah melimitasi pemikiran kalian mengenai definisi dari Tuhan dan Allah. Sehingga ketika orang lain mengatakan Tuhan itu adalah gelar dan Allah itu adalah gelar, kalian sulit untuk menerima, karena sudah dilimitasi, sudah dibatasi. Gitu. Kenapa? Ya ada buktinya. Sesuai dengan kalimat syahadat kalian, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya, dan kalian mengatakan Allah hadza ismul zat, mengatakan bahwa Allah adalah nama, gitu kan? Hadza ismul. Kalau misalkan kita berbicara mengenai gelar, Anda nggak bakalan terima. Sekalipun dalam fakta historis, Allah yang kalian yakini sebagai nama Tuhan itu sudah digunakan oleh sebelum adanya Islam, sebelum kelahirannya Nabi Muhammad. Orang-orang pagan kafir Quraisy itu juga menggunakan Allah untuk menyebut dewa-dewa mereka, ilah-ilah mereka. Bahkan mereka berani bersumpah demi Allah ketika mereka berhadapan dengan kakeknya Nabi Muhammad, Abdullah Muttalib. Gitu. Jadi once again, sekali lagi ketika ditanyakan, apa Tuhanmu itu, apa Allah kamu Bapak Yesus? Ya Allah kami Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal yang Maha Kudus, Tritunggal yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Kami tidak dapat memisahkan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sesuai dengan dalil dalam Yohanes 5 ayat 23. Ya, jadi Yesus itu anak Tuhan apa gimana? Ketika dikatakan anak Allah, itu untuk merujuk bagaimana hakikatnya dia adalah Allah. Ketika kita menyebut anak kunci, bukan berarti kunci beranak, bukan. Ketika kita menyebut seseorang anak Betawi, Joseph anak Betawi, Joseph anak Sunda, bukannya berarti Betawi itu beranak-anaknya saya, bukan. Bukan secara artian biologis. Nggak selamanya yang disebut dengan anak kunci, anak tangga, anak Betawi, anak Sunda, anak Batak, ya apalagi anak Allah, itu bukan hal dalam artian biologis, tetapi kepemilikan. Bahwa Yesus berasal dari Allah. Dari mana dalilnya? Yohanes 8 ayat 42. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau Allah adalah Bapamu, maka tentu kamu mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Datang dan keluar ini bukan dalam artian biologis. Ini untuk bagaimana Tuhan Yesus mengutip
menggenapi dalam Yesaya 55 ayat 11. Di dalam perjanjian lama Nabi Yesaya mengatakan, ya, diilhami dari wahyu Allah, Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikian firman yang keluar dari jadi mulut. Yesus itu anak Allah gitu, bukan Tuhan sendiri gitu ya. Berarti Anda tidak mendengar dan tidak menyimak jawaban penjelasan dari saya dengan baik, Bang. Maksudnya bisa dikatakan Yesus itu Tuhan. Saya sudah jelasin 2 kali. Ketika 2 kali Anda tidak nangkep juga, berarti ada pertanyaan, apakah Anda menyimak, apakah Anda mendengar, atau apakah Anda hanya sekedar nafsu saja. Saya tadi sudah menjelaskan kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah. Saya sudah menjelaskan tadi. Pakai dalil juga. Saya turunin sebentar ya teman-teman, karena dia juga nggak kondusif, jadi agak gimana ya. Saya juga jadi bingung, bukan maksudnya nggak sopan. Saya sudah menjelaskan soalnya. Maksudnya bisalah untuk saling memahami satu sama lain kondisinya. Kalau memang lagi mau dijelaskan itu tolong kondusif gitu. Shalom Dekopi, selamat sore. Halo, selamat siang. Abang Iya, Joseph. selamat sore. Yuk. Saya dari agama Muslim, maksudnya agama Islam. Agak gugup ya ngomongnya nih. Jadi yang sepahaman saya, kalau di Tritunggal, abang bisa koreksi sebentar. Kalau di Tritunggal, kalau sepahaman saya kayak kayak kita bermain game sebagai kita, maksudnya Bapak. Kita bermain game di sebuah komputer dan kita membuat avatar kita. Dan avatar itu bisa dibilang Yesus. Begitu gak, Bang? Bisa koreksi? Karena Bapak bukan membuat Yesus. Gini, kalau dengan analogi seperti itu seolah-olah Yesus adalah karakter yang dibuat. Dan itu cenderung pada pemahaman sabellianisme atau modalisme. Gitu. Yesus tidak pernah adalah karakter yang kemudian bisa on off, bisa ganti baju atau ganti skin. Kalau kita bisa bilang dalam bahasa gamenya, bukan ganti karakter, bukan. Yesus itu pribadi yang nyata dalam Allah Tritunggal. Jadi begini, memahami Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu simple. Kita tidak pernah bisa memahami secara sempurna, tapi penjelasan mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus paling tidak kita harus mendekati bagaimana para rasul dan para bapak gereja mengajarkan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Mereka tidak ada yang mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah satu pribadi dengan 3 sifat. Jadi contoh ketika ada orang menjelaskan analogi Tritunggal itu dengan mengatakan Tritunggal itu layaknya seorang laki-laki yang kalau di rumah itu jadi ayah, yang kalau di kantor itu enggak seperti itu. Itu namanya sabellianisme, ajaran sesat yang dikutuk oleh gereja. Tidak akan pernah ada analogi yang pas untuk mengajarkan tentang Tritunggal. Tapi paling tidak penjelasannya harus memahami bagaimana Tritunggal itu sekali lagi adalah berbicara tentang kebagaimanaan Allah, bukan keberapaan Allah. Dan Tritunggal sekali lagi bukan berbicara mengenai Allah yang dibagi-bagi, sehingga Allahnya dibagi 3, enggak. Allah yang esa, sekali lagi, esa itu bukan berarti satu tok. Esa itu bukan satu tok, ya. Esa itu bukan satu biji, gitu. Esa itu kesatuan. Unification kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya. Kalau dikatakan ada yang dibilang di bawah, siapapun yang mengatakan Tuhan 3 pribadi, dia meremehkan keagungan dan kebesaran Tuhan. Tuhan maha luas. Justru Tuhan maha luas tidak akan mungkin terbatas dengan hanya satu tok bilangan, kan gitu. Kalau logikanya sama, the followers of peace. Naik kamu ya. Saya sudah pantau kamu dari tadi, cuman komentar. Saya nggak tahu kamu berani naik atau nggak diskusi sama saya. Saya lanjutkan ya. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah 3 pribadi yang nyata, bukan sekedar sifat. Kalau sifat itu pemahaman oneness modalisme yang sudah dikutuk oleh gereja, dan itu tidak pernah diimani oleh gereja mula-mula, bahkan gereja yang ada sekarang, yang benar, gitu. Ya. Jadi baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus dapat dibedakan. Yesus bukanlah sang Bapa, Yesus juga bukan Roh Kudus. Yesus ya Yesus, pribadi kedua dalam Allah Tritunggal, sang Putra, the Son, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Bapa ya Bapa, the Father. Gitu. Kenapa disebut Bapa? Karena dia adalah sang sumber. Karena Yohanes 8:42 tadi saya sudah bacakan. Roh Kudus siapa ya? Roh Kudus adalah roh yang diutus oleh Yesus melalui sang Bapa. Ya, proceeded. Ya, dari Bapa melalui sang Putra. From the Father through the Son. Itu Roh Kudus. Itu. Jadi Tritunggal ini adalah relasi yang tidak pernah terputus, tidak pernah terpisah, tidak pernah semua Bapa itu ada duluan baru enggak. Gitu. Ya, seperti itu di copy. Makanya Yesus bilang di dalam Yohanes 8:58, sebelum Abraham ada, aku sudah ada.
Before Abraham was, I am. Dan kata-kata yang Tuhan Yesus gunakan adalah kata-kata yang sama ketika di dalam Keluaran 3 ayat 15, ketika Musa bertanya kepada Allah, siapakah engkau? Allah mengatakan, aku adalah aku. Kalau dalam bahasa Ibraninya, Eye Asher Eye. Kalau dalam bahasa Yunaninya, Ego Eimi. Dan itu frasa yang sama digunakan oleh Yesus Kristus dalam Yohanes 8 ayat 58 tadi. Gitu. Ketika orang Yahudi mendengar, makanya orang Yahudi bersungut-sungut ingin melempari Tuhan Yesus dengan batu, karena mengatakan ego emi, aku adalah aku, eye asher eye, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya I am. Gitu. Frasa yang sama yang digunakan oleh Allah ketika berbicara dengan Musa dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Keluaran. Gitu. Nah, ini untuk merujuk kepada bagaimana eksistensi Sang Yesus Kristus, yaitu firman Allah yang menjadi manusia, keilahiannya kekal sebelum segala sesuatu ada. Maka nanti kita juga bisa melihat dalam Yohanes 17 ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum dunia ini dijadikan, kata Tuhan Yesus. Bagaimana bisa Yesus yang katanya orang-orang Islam kebanyakan Yesus kok baru ada setelah Adam, Yesus kok baru ada seratusan tahun setelah Adam, sedangkan Yesus Kristus yang sama Tuhan kita semua mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 5, dia memiliki kemuliaan yang ada jauh sebelum segala sesuatu ada di sisi Bapa. Berarti ini menunjukkan bahwa Sang Firman eksistensinya setara dan satu hakikat dengan Bapa. Oh iya, kenapa kamu bilang Yesus berdoa? Lihat isi doa Yesus. Masa utusan minta dimuliakan, songong nggak kira-kira? Hah? Kan banyak orang Islam suka bilang utusan lebih rendah daripada yang diutus tuh. Yang utusan itu ngomong dalam Yohanes 17 ayat 5, dia mengatakan dengan jelas, oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku. Tuh, kalau bukan sehakikat gimana? Apakah bisa yang katanya lebih rendah itu bisa memerintah katanya lebih tinggi kalau dengan konsekuensi logisnya orang Islam? Kan nggak mungkin kalau bukan sehakikat dan setara, ya. Oleh sebab itu ketika orang Yahudi bertanya, ini Bapak siapa menurutmu? Ya Allah adalah Bapakku, gitu. Bapa di sini merujuk kepada kepunyaan Yesus, bahwa Yesus kepunyaan Bapa dan Bapa milik Yesus dalam hakikat itu. Makanya dibuktikan bagaimana Yesus bisa berkomunikasi dengan Bapa yang menurut orang Yahudi itu sangat tidak pantas kalau orang biasa ngomong seperti itu. Makanya tadi saya kutip Yohanes 8 ayat 42, Yesus kan ngomong langsung, jikalau Allah adalah Bapamu, tentu kamu mengasihi aku, sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Orang Yahudi tambah ngamuk ketika Yesus bilang bahwa Allah Bapamu adalah Bapakku, gitu. Ya, paham ya? Untuk memahami bagaimana sehakikat dan setaranya Yesus dengan Bapa, maka dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus pun ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Gitu, Freddy Kopi. Ya, makasih Abang Joseph atas penjelasannya. Saya sudah agak nangkap sedikit dan saya juga agak kagum sama public speakingnya Abang Joseph, apalagi menghadapi orang sebanyak ini. Dan di sini juga banyak sih orang Muslim atau Kristen di kolom komentar yang saya lihat, mereka berpolemik ya, agak berpolemik dan mengatakan kalau ini forum debat. Sebenarnya sih saya melihat forum ini sebagai kesempatan untuk saling berdiskusi antara satu sama lain. Dan lagi itu saja sih pertanyaan saya. Tapi ini yang terakhir, Abang Joseph, gimana sih kalau kita menghadapin orang yang tidak beragama, yang menganggap kalau beragama itu cuman bodoh sih? Ya, rubah pola pikirnya dalam artian tidak usah memaksa, karena agama tidak pernah memaksa. Dan ajaran yang baik tidak perlu memaksa, tetapi cukup menyentuh dalam hati. Kalau ada orang ateis mengatakan beragama itu bodoh, mungkin dari stigma yang ada, bagaimana orang-orang yang mengatakan dirinya beragama tetapi mempunyai tindakan kelakuan yang bejat. Mungkin kita harus bisa lebih untuk introspeksi kepada diri kita sendiri dan juga sesama kita. Jadi kita tidak perlu kemudian ikut campur dengan pemikiran orang-orang ateis yang justru di eksternal kita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, keluarkanlah selumbar balok yang ada di matamu terlebih dahulu. Jadi kita harus bisa mengintrospeksi kenapa bisa orang ateis seperti itu, baru kemudian kita bisa menjelaskan secara perlahan. Itu aja sih kalau bagi saya pribadi. Karena sulit kalau misalnya kita mengatakan kepada orang-orang ateis bahwa ajaran agama itu baik, sedangkan orang-orang yang mengaku beragama itu mengajarkan hal-hal yang tidak humanis dan manusiawi. Itu PR kita bersama.
gitu. Kayak gitu sih The Copy. Makanya kedatangan Paus Fransiskus kemarin sebenarnya makna yang mendalam tidak hanya bagi orang Katolik, tetapi orang-orang non Katolik, bahkan orang-orang yang tidak beragama sekalipun, bahwa kebaikan justru kita bisa timbulkan dari orang-orang yang beragama, dan kita bisa menunjukkan bahwa orang-orang beragama itu lebih dari sekedar humanis gitu. Karena kalau ateis itu berpikir tentang hablum minan nas, tetapi orang-orang beragama, orang-orang beriman juga hablum minallah dan hablum minan nas. Maka dalam ajaran kekristenan, hablum minan nas, hablum minallah itu jelas. Ketika kita mau mengasihi manusia tetapi kita belum mengasihi Allah, maka kita belum pantas, belum bisa mengatakan kita mengasihi sesama. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih. Yang pertama kali kita harus katakan, hukum paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Baru kita bisa mengasihi manusia. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah bagaimana mungkin kita bisa mengasihi manusia jikalau kita belum mengasihi Allah? Gitu. Makanya Yesus mengatakan Allah adalah kasih. Gitu. Kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Gitu bro, itu dalam ajaran kekristenan. Kalau nggak tahu di dalam ajaran lain, gitu. Baik, terima kasih Abang Yosef. Saya udah bisa turun sekarang. Oke, thank you ya bro ya, The Copy. Tuhan berkati, selamat sore. Iya. Nah yang kayak gitu ya, yang harus dicontoh adab dan akhlaknya. Pertanyaannya mau 10, kalau misalnya orangnya seperti itu, kita nggak bakalan sepanang gitu, nggak bakalan pening kepala kita. Coba kalau orangnya kayak tadi, ya, dia tahu kapan dia berbicara, dia tahu kapan dia diam, dia tahu kapan dia bisa mematikan dan menyalakan mic-nya sendiri tanpa harus dikasih instruksi, ya, tanpa harus dikasih tahu berkali-kali, gitu ya. Paham? What's your thought about Bishop Mary Emmanuel Joseph? My thought about him sama seperti pandangan bagaimana para gereja-gereja apostolik memandang Bishop Mary Emmanuel. Kita menghargai bagaimana usahanya untuk menyebarkan tentang Yesus Kristus, tetapi saya agak abu-abu melihat bagaimana pemahamannya, karena dia tidak dalam persekutuan gereja apostolik, baik dari gereja Katolik maupun gereja Ortodoks, karena dia diasingkan, dikucilkan oleh gereja Ortodoksnya sendiri, sehingga dia mendirikan gerejanya sendiri. That's my thought about Bishop Mary Emmanuel. But ya, my love and my compassion tidak pernah terbatas gitu. Jadi sama seperti gembala saya, untuk mengasihi dan menyayangi semua orang yang bahkan mengajarkan ajaran yang di luar daripada Kristus ajarkan kepada para rasul dan sesuai dengan Alkitab gitu. Yang kita benci ajarannya, bukan orangnya. Gitu guys. Kita lanjut ya. Berintahlah menyesatkan orang, lu akan mengampun dosanya di jemaatmu. Katanya di dalam Islam gak kenal dosa warisan. Gak perlu pakai narasi kayak gini bang, jangan standar ganda. Ngapain saya harus tanggung dosa? Saya tidak pernah memaksa Anda, teman-teman semua di sini, untuk percaya dengan omongan saya, bukan? Saya tidak pernah mengatakan percayalah kepada saya, karena saya orang benar. Kita semua sudah dewasa, kita semua nggak perlu didikte untuk mengatakan, oh silakan cross check sendiri ya nggak, gitu. Kita sudah dewasa, kita memahami baik bagaimana memfilter yang benar maupun yang salah, gitu. Tanpa harus didikte. Justru kalau didikte itu berarti timbul pertanyaan, apakah Anda sudah berumur, sudah dewasa, sudah menggunakan otak dan akal Anda dengan baik atau belum? Tanpa saya harus bilang, cross check lagi ya teman-teman, Anda harusnya juga bisa mikir gitu kan. Ini benar gak sih yang diomongin Joseph? Saya cek dulu Alkitabnya kan gitu. Dan dari mulut saya juga keluar, Anda harus percaya dengan omongan saya. Jadi kalau Anda mengatakan saya menyesatkan orang, itu justru Anda itu memfitnah. Dan kalau dalam Islam, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Semangat ya orang Islam yang diwakili orang Allah itu tadi, untuk nasihati maksudnya. Salam Bang Sur, selamat sore. Selamat sore Abang Joseph. Ya, selamat sore, silakan. Ya, Abang Joseph, ada satu pertanyaan yang saya masih mengganjel gitu bang. Oke. Jadi kan Yesus itu kan mati di kayu salib ya. Betul. Ya, berdarah-darah dan lain-lain lah gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mungkin Tuhan Yesus menciptakan bulan, menciptakan matahari, sedangkan di kayu salib saja dia bisa berdarah-darah gitu loh.
Saya nggak ngerti korelasi antara premis pertanyaan kamu. Jadi maksud kamu yang maha kuasa itu tidak mungkin ini ya berdarah-darah. Tapi kamu tahu nggak, yang berdarah-darah yang kemudian dibunuh itu dalam keadaannya sebagai apa? Dalilnya ada dalam 1 Petrus 3 ayat 19-20. Mau saya bacakan nggak? Ya, boleh bang. Dia kan hakikatnya sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kita lihat nanti yang dibunuh, yang mati itu dalam keadaannya sebagai apa. Oke, kita lihat ya. 1 Petrus 3 ayat 19 sampai dengan 20. Ya. Dari ayat 18, sorry, saya bacakan dari ayat 18 ya teman-teman ya. Bentar. Sebab juga Kristus telah mati untuk kita semua, untuk dosa kita dan segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang berdarah itu ya keadaannya sebagai manusia. Kita tidak pernah mengatakan keilahiannya bisa mati, keilahiannya bisa berdarah-darah, enggak. Dan kita pun tidak memisahkan. Dalam artian kalau misalnya kita memahami bagaimana Yesus itu kemudian punya hal yang sama seperti kita sesuai dengan dalil dalam Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14 jelas mengatakan karena anak-anak itu terdiri dari darah dan daging, maka Yesus mengambil bagian yang sama supaya oleh karena kematiannya ia dapat mengalahkan maut yang menguasai, yang dikuasai oleh iblis gitu. Maka dalam Ibrani 5 ayat 14 pun dikatakan apa? Di dalam Ibrani 4 ayat 15 kebalik, bukan Ibrani 5 ayat 14 ya teman-teman ya. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan apa? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Mau lagi, ayatnya, Yesus itu menjadi sama dengan manusia untuk membuktikan dia sepenuhnya manusia. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Loh, kok Yesus ini dari tadi saya dengar setia kepada Allah, membawa kita kepada Allah, bukannya Yesus itu Allah? Nah, kita harus memahami Yesus itu sebagai apa? Sebagai kurban perantara kita dengan Allah. Itu sebab ada dalilnya juga. 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu esa dan esa pula perantara Allah dengan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Joseph, jadi maksudnya Yesus ini perantara kayak nabi enggak? Lebih daripada nabi. Ya, lebih daripada nabi. Yesus ini adalah imam dan raja dalam jabatan keimamatannya, dalam jabatan kemesiasannya. Kalau dalam bahasa Inggris, threefold mission of Christ. Nabi, imam, dan raja. Gitu. Nah, bukan hanya sekedar nabi, Yesus juga adalah imam besar yang agung tadi di dalam Ibrani 4 ayat 15. Gitu. Dia menjadi kurban pendamaian. Gitu. Kenapa Yesus itu harus berdarah-darah? Baca dalam Yesaya 50. Perikop hamba yang menderita. Itu nubuatan tentang Tuhan Yesus. Mau saya bacakan? Ya, kita buka Yesaya 50 perjanjian lama tentang hamba atau Mesias yang menderita. Baca ya. Ya, siap bang. Bacakan. Oke. Sebentar teman-teman, Yesaya 53 bukan Yesaya 50. Saya sering kelibet-kelibet. Mohon maaf ya. Kesalahan saya. Yesaya 53 ya teman-teman ya. Yesaya 53 jelas dikatakan di dalam ayat 3, kalau misal mau langsung jelas untuk berbicara mengenai Mesias yang harus menderita ini sampai dengan seterusnya. Dari ayat yang ketiga kita bisa lihat begini. Dari ayat kedua, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupanya tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian,
Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya, jadi itu ayat sangat jelas nubuatan tentang Mesias yang menderita. Bahkan di situ digunakan terminologi pemahaman definisi dari anak domba, bagaikan anak domba. Bahkan di situ jangan jelas ganjaran kesakitan kitalah yang dipikulnya. Ya, kemudian dikatakan juga dengan jelas apa? Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kenapa bisa bilur-bilurnya? Kita baca dalam bagaimana imamat berkata bahwa darah perjanjian, darah sembelih anak domba yang dipersembahkan oleh Musa, itu Musa percikan. Disiram kalau kita bilang dalam bahasa Betawi, disebor. Ya, kepada jemaat-jemaat. Oh, Anda bisa bilang ini adalah tindakan orang-orang yang tidak etis, tapi dalam konteks perjanjian lama itu adalah tanda perjanjian Allah dengan manusia, yaitu dengan ada penumpahan darah. Gitu. Jadi ketika Yesus berdarah-darah itu untuk menggenapi bagaimana nubuatan dalam Oke, Bang. Jadi maksud saya gini loh, Bang. Kenapa saya ada bertanya seperti itu? Karena kalau dari melihat sejarahnya memang orang-orang Israel ini kan menolak dan tidak mengikuti perintah apa yang sudah diajarkan, walaupun pada saat itu Yesus belum lahir di dunia. Jadi contoh saja si Musa kan. Nah, kurang baik apa coba? Misalnya kalau kita pakai bahasa kita gitu loh ya. Kurang baik apa tuh si Musa menyelamatkan orang-orang Yahudi dari Fir'aun, kemudian dikejar sampai mentok di lautan. Nabi Musa kemudian membelah lautan, mereka diselamatkan, mereka kelaparan, mereka dikasih makan. Dan akhirnya mereka juga tetap nggak percaya gitu loh sama Musa yang membawa ajaran-ajaran itu, ajaran kebaikan. Nah, pada saat Yesus datang, menurut saya bukan karena Yesus sudah dinyatakan bahwa dia akan berdarah-darah, tapi memang kelakuan orang-orang Bani Israel itu memang seperti itu gitu loh, Bang. Iya, terus poinnya apa? Memang tadi di dalam... jadi maksud saya nih, kenapa ya kok bisa gitu? Maksudnya Yesus itu kan Tuhan kan? Nah, jadi saya berpikirnya kalau Tuhan saja bisa berdarah, bagaimana mungkin dia bisa menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan alam semesta? Yang tadi sudah terjawab. Kamu baca nggak 1 Petrus? Kamu perhatikan nggak ketika saya menyebutkan 1 Petrus 3 ayat 18, yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan dan ilahinya tidak pernah bisa disakiti atau bahkan tersakiti, atau dalam artian terbunuh atau hilang, tidak berkurang. Contoh gini, ketika manusia disakiti darah keluar, itu kan berarti Yesus kehabisan darah, Yesus tertikam, tombak, darah dan air keluar dari lambuknya, sehingga dia kehabisan darah dan seterusnya. Tetapi apakah ilahinya kemudian berkurang? Mas dari tadi nggak mengerti berarti ketika saya sudah menjelaskan bahwa dalam hakikatnya Yesus yang adalah firman Allah menjadi manusia, justru kemanusiaannya itu untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul sejatinya Allah, sejatinya manusia. Kenapa? Oke, kita ngomongin sisi sejatinya manusia. Tadi saya sudah sebutkan di dalam Ibrani 2:14, Ibrani 2:17, kemudian dalam Ibrani 4:15. Ya, belum lagi kalau kita ngomongin dalam Injil-Injil sinoptik maupun Injil Yohanes, ketika Tuhan Yesus bahkan mengatakan dirinya sendiri menubuatkan bahwa anak manusia akan dibunuh dan pada hari ketiga akan bangkit. Anak manusia loh, Yesus nggak ngomong anak Allah. Yesus lagi ngomong anak manusia. Teman-teman tahu kan bagaimana Yesus memberitahukan 4 kali nubuatan tentang kematiannya di kayu salib. Yesus ngomong apa? Anak manusia akan diserahkan, akan dibunuh dan pada hari ketiga akan bangkit. Jadi yang tadi berdarah-darah untuk memahami bagaimana Yesus eksistensinya sepenuhnya manusia, ini harus dipahami. Jangan menggunakan paradoks dalam artian ketika dia berdarah-darah, bagaimana mungkin menciptakan bulan? Loh, Anda nggak tahu ya alam semesta itu tunduk oleh karena Yesus? Ya, iya, baca dalam Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4. Bagaimana perjanjian lama mengatakan siapakah yang dapat mengatur angin, siapakah yang dapat menggulung air seperti pakaian dengan tangannya, siapakah namanya dan siapakah nama anaknya. Engkau pasti tahu, itu tergenapi ketika Tuhan Yesus peristiwa dalam meredakan badai. Ketika para murid-murid berada di atas perahu, guru, apa yang harus kami perbuat? Yesus kemudian mengatakan, ya, menenangkan mereka, kemudian juga meredakan badai. Itu menggenapi Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4 loh.
Bahkan kalau Anda buka kitab Anda sendiri yang katanya suci itu juga dengan jelas mengatakan apa? Wasyamsu, demi matahari dan seterusnya. Bagaimana di dalam dalil Anda juga mengatakan bahwa Tuhan Anda sendiri yang mampu mengatur alam semesta. Yesus mampu meredakan badai, meredakan angin ribut. Bahkan Yesus tahu bagaimana pergerakan matahari. Baca dalam Matius 5 ayat 25. Ketika Yesus tahu bahwa Coba bagaimana Bapakmu coba di surga itu menerima- bunyinya gimana tuh Bang? Kenapa? Bunyinya yang Yesus tahu apa namanya pergerakan matahari, bumi dan lain-lain. Matius 5 ayat 25. Mau saya bacakan lagi? Ya, boleh Bang, bacakan Bang. Oke. Kita lihat ya. Saya nggak ambil ini ya teman-teman ya, nggak ambil Alkitab karena ini Matius 5 ayat 45 kita baca. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuh, Yesus tahu. Ya, itu kan kalimatnya Bapamu kan, artinya tuh kalau kita merujuk ke dalam bahasa gitu ya kan, kalau Bapamu itu misalnya saya atau abang ngomong kepada orang lain, ya kan, artinya kan ada seseorang bukan di antara kita kan. Nggak paham maksudnya, Pak. Ketika Yesus memberitahukan kepada muridnya, misalnya Bapamu bisa menurunkan hujan dan lain-lain, itu kan kata, coba deh baca lagi deh Bang. Iya, saya Ada- sudah baca. iya kan? Terus pemahamanmu serendah itu. Saya Jadi bantah ya. bukan Saya langsung serendah bantah itu. ya. Jadi kalau- Yohanes kalau 5 kita ayat berbicara- 19. Anda tidak membantah. Ini saya sudah mulai agak sedikit sepaneng dengan kamu. Kamu mau bantah dengan asumsi pribadi. Ini menurut saya, ini menurut saya, ini menurut kitab suci. Bantah dengan kitab suci. Ya. Yohanes 5 ayat 19. Tuhan Yesus mengatakan apa? Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Paham? Iya, Jadi gini lah ketika maksud Yesus saya Bang. mengatakan Saya Bapa masih menerbitkan coba abang matahari, jelaskan Anda deh. diam. Anda nggak bisa diskusi secara tertib. Mau bantah, bantah pakai ayat silakan. Saya tunggu. Jangan, oh menurut saya, ini saya pakai data dari tadi. Enak aja. Saya ngomong ayat itu banyak banget loh. Kalau teman-teman catat, ayat saya banyak dari tadi. Saya pakai dalil. Mana Anda? Pakai dalil nggak kira-kira? Ketika Yesus mengatakan Bapamu di sorga menerbitkan matahari, itu Yohanes 5 ayat 45. Mundur beberapa ayat ke belakang. Yesus sudah mengatakan apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan juga oleh anak. Artinya ketika dikatakan oleh Tuhan Yesus, Bapamu di surga menerbitkan matahari, Bapamu juga di surga menurunkan hujan. Apa tadi? Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 5 ayat 19? Sesungguhnya apa yang dikerjakan oleh Bapa juga dikerjakan oleh anak. Ketika Bapa menerbitkan matahari, berarti anak juga menerbitkan matahari nggak kira-kira? Bantah aja itu, ayat itu. Yesus sudah ngomong apa yang dikerjakan Bapa dikerjakan juga oleh anak. Sebentar Bang, sebentar Bang. Ini kan si Yesus ini lagi berucap kepada seseorang, benar kan? Itu Si Muhammad bahasanya gimana gitu bro? kan? Si Muhammad punya mukjizat membelah bulan, kira-kira si Muhammad dapat kuasa nggak kira-kira? Ada yang menyaksikan nggak? Jangan lari ke Nggak mau, arah sana nggak dulu. mau. Nggak, Narasi kamu sudah mulai ofensif. Si Muhammad kira-kira mendapatkan mukjizat belah bulan, Allahnya ngebelah bulan juga nggak kira-kira? Si Muhammad ini? ya enggak lah. Enggak, ya udah bagus. Berarti siapa yang lebih kuasa, Muhammad, si Muhammad atau si Allah? Lah, ya jelas lebih kuasa Allah karena beliau Kenapa? Apakah Allah pernah membelah bulan? jangankan membelah bulan, membuat alam semesta gimana? ini, Bang. Gimana? Jadi ketika Allah udah bikin nih rapih nih, kita buat bulan. Terus tiba-tiba si Muhammad ngancurin buatannya Allah. Wah, tanpa blunder dong jawaban kamu. Ya begitu, Bang. Ya, jawab pakai dalil. Good, kamu sudah kena trap Gini, saya. Bang, Kamu gini, Bang. sudah kena trap saya. Enggak jawab. Ketika Allah membuat bulan, si Allah membuat bulan, lalu si Muhammad membelahnya, itu kan berarti merusak. Allah membuat bulan emang kebelah. Enggak kan sempurna, bulat utuh, sempurna lagi. Kenapa tiba-tiba si Muhammad ngebelah? Gini bang, maksud saya kan bertanya kepada abang kan tadi kan. Ya udah, saya juga bertanya, nggak dijawab ya. Pakai dalil. Ya.
Saya suka dengan orang seperti ini. Saya sudah berkali-kali ingatkan, jangan menjawab dalil data dengan asumsi pribadi. Enak aja. Saya butuh effort untuk bagaimana. Itu kan kalau kita ngomong kalau perspektif Islam, nggak ada yang hafal kitab suci. Joseph nggak hafal kitab suci. Dari tadi saya sebutin enak loh, lancar. Ibrani 2 ayat 14, Ibrani 2 ayat 17, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20, Yesaya 53, Yesaya 55 ayat 11, Yohanes. Banyak sekali dalilnya itu dari tadi. Dari tadi dia ngomong pakai dalil nggak kira-kira? Nggak pakai dalil. Jadi kalau berpolemik, maksud saya tahu jawabannya. Nggak serendah itu pemahaman saya tentang Islam. Maksud saya, bisa nggak saya sekonyol itu? Terima nggak kalian kalau saya sekonyol itu? Nggak terima kan? Pada langsung framing, emosi, drilling. Kamu naik coba bantah dalil-dalil saya mengenai bagaimana ilahi dan manusianya Yesus itu ada di dalam satu pribadi, duinatur, dua kodrat. Berani nggak drilling? Ya, jadi jangan cuman framing, wow emosi, buzzer, buzzer, nggak berani naik, nggak berani ini, ya. Saya dari tadi sudah jawab pakai kitab suci, pakai dalil, dibilang nggak jawab, dibilang ini. Kamu berarti nggak ngerti berarti, ya? Gimana sih Islam mau diskusi kok kayaknya susah banget? Saya mau naikkan option, kenapa kepencet dia ya? Nggak apa-apa lah. Shalom, the followers of peace. Nggak terdengar suara. Shalom. Halo. Sudah naik nih bro. Jangan sibuk sama typing. Tadi di bawah typingnya ini nggak kedengeran. Cuman kamu sibuk sama. Nah itu ada suara burung. Kalau mau bilang lu bisu, jangan buta huruf dan bisu juga dong. Diborong semuanya. Itu suara burung kedengeran loh bro. Jangan alasan suara saya rusak nggak. Suara burung kedengeran. Jangan bohong ya Islam. Lu mau bilang, oh, saya error. Oh ini saya, itu suara burung barusan gua denger. Minta sama Allah nih supaya kalau misalkan jadi khairul makirin, penipu yang ulung, the best deceiver, itu yang bener. Ngomong, jangan alasan. Suara burung kedengeran tadi, di mute, nggak boleh lari, lu udah kena lu. Ngomong. Ngomong. Ngomong, jangan di mute. Enak aja lu bersembunyi. Ngomong. Di bawah typing. Buk. Di atas naik alasan aja. Bisa nggak open cam? Maaf ya Joseph, di tempat saya mati listrik. Semua orang Islam kalau diminta open cam, coba tanya sama yang sering nonton. Alasannya sama mati listrik. Lu satu rumah atau bagaimana ini? Minta dong itu sama Gurunda, bayarin token listrik. Semua alasannya sama. Mati listrik Joseph, gelap di sini. Padahal masih siang bolong, tengah hari bolong. Turun kau. Ya, jangan dahlah orang kedengeran kok suara burung. Di sini saya nggak ada burung ya. Di sini saya kedap suara, di sini nggak ada suara burung. Suara motor paling ada, itu juga nggak ada, sekarang sepi. Ya, tadi denger ada suara burung nggak teman? Itu dari dia, jelas sekali. Mau alasan apa? Mic saya rusak. Jangan bohong kamu. Ya, berarti kamu cuma jadi jihadis typing ya? Ya udah, saya doakan semoga kamu menemukan kebenaran dan keselamatan di dalam Kristus ya bro ya. Jadi jangan ada alasan lagi bro. Oke? Shalom Om Sin, selamat sore. Halo Joseph, apa kabar? Puji Tuhan, haleluya, baik. Gimana Om Sin kabarnya? Baik. Saya baru sembuh nih habis kiropraktik. Oh, habis kiropraktik. Oh, habis dikeretak-keretak ya? Iya, habis keretak-keretak. Ini, saya mau memberikan sedikit pesan. Joseph, kamu bersabar ya. Kalau lagi menghadapi teman-teman yang mungkin sekiranya itu kurang dalam pemahaman dan banyak hal. Jadi apa yang ingin kamu sampaikan masih tetap akan menjadi positif untuk teman-teman yang lain. Terus saya mau nanya nih, ini sebelumnya saya nggak pernah nanya sih karena udah langsung semangat ya kemarin-kemarin itu pada saat berdiskusi sama kamu. Aku mau nanya, kamu kan ex-Islam ya, ex-Muslim. Apa sih yang membuat kamu masuk
ke agama Kristen atau agama Katolik. Kalau boleh tahu apa ya, sejarah kamu itu gimana sih, pembelajaran kamu